selamat datang di podcast Melampaui yang Terlihat. Sebuah ruang di mana kita belajar untuk saling memahami lebih dari sekedar yang terlihat. Bersama saya, Nurinda Yuniarti Raditya, dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara pandang orang awam terhadap teman-teman disabilitas. Disabilitas, sebuah kata yang seringkali kita dengar, tetapi masih jarang kita memahami makna sepenuhnya. Bagi sebagian orang, disabilitas masih identik dengan keterbatasan, dengan sesuatu yang katanya kurang. Tetapi, tanpa sadar, cara pandang itulah yang membentuk sikap kita, cara kita untuk melihat, berbicara, bahkan memperlakukan mereka seperti apa. Mungkin yang perlu dipertanyakan itu bukan mereka, melainkan bagaimana cara kita untuk memahaminya. Topik ini saya ambil karena menurut saya, cara pandang adalah awal dari segalanya. Dari cara pandang, lahirlah sebuah sikap. Dari sikap, lahirlah sebuah tindakan. Dan dari sebuah tindakan, terbentuklah dunia yang kita ciptakan. Di episode pertama ini, kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Bersama seorang narasumber, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta, kita akan membahas bagaimana cara pandang orang awam terbentuk dan bagaimana perlahan cara pandang itu bisa berubah sepenuhnya. Hari ini bersama kita di sini ada Kak Shenly. Halo, selamat datang Kak Shenly. Halo, terima kasih sudah mengundang saya di episode podcast ini. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan, Kak Shenly ini adalah mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Dan kebetulan Kak Shenly ini adalah teman sekelas aku, jadi episode ini sangat spesial karena Kak Shenly adalah orang yang pertama yang bakal mengisi podcast ini gitu. Oke, semangat Kak Shenly untuk hari ini. Terima kasih. Oke, sebelumnya di sini aku bakal nanya-nanya sedikit ke Kak Shenly tentang pandangan Kak Shenly tentang bagaimana disabilitas itu. Pasti kan sebelum Kak Shenly masuk ke dunia pendidikan khusus ini, pasti Kak Shenly tuh kayak punya perspektif gitu tentang mereka itu seperti apa. Nah, di sini aku mau nanya tentang perspektif awal Kak Shenly dulu sebelum Kak Shenly masuk ke dunia pendidikan khusus sampai akhirnya Kak Shenly berada di dunia pendidikan khusus ini dan sering berkecimpung dengan teman-teman disabilitas. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak Shenly, sebagai orang awam yang dulu belum pernah berkecimpung di dunia pendidikan khusus ini, kira-kira apa sih yang pertama kali terlintas di benak Kak Shenly ketika Kak Shenly ini mendengar kata-kata disabilitas? Dulu tuh ya, yang aku pikirin disabilitas itu tuh kayak sebuah keterbatasan, kayak seperti ada sesuatu yang kayak kurang lengkap gitu dari disabilitas ini ya. Terus jujur waktu itu juga aku langsung kayak ngerasa kayak ada rasa kayak kasihan gitu ke setiap anak disabilitas. Kayak setiap ngebahas tuh atau kayak ketemu mereka tuh kayak ngerasa kasihan gitu loh, kayak kok mereka bisa beda ya dari kita gitu. Oke, betul banget. Karena awalnya juga ya, aku tuh juga pernah berpikir tuh apa seperti yang Kak Shenly pikir. Karena aku tuh berpikir waktu itu tuh seolah-olah disabilitas ini adalah tentang mereka yang tidak bisa gitu. Ketika ada disabilitas yang mereka hambatan fisik motorik, berarti kan mereka tidak bisa melakukan suatu hal yang memang bisa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Lalu ada disabilitas tunanetra di mana mereka itu tidak bisa melihat seperti orang-orang lainnya gitu. Nah, menurut Kak Shenly lagi nih, kenapa sih banyak orang yang masih sering berpikir seperti tadi gitu? Menurut aku sendiri sih ya, karena kita kan tumbuh dengan sudut pandang yang sama gitu ya. Kalau misalkan kayak orang orang seperti kita lah ya. Terus menurut pandangan aku juga disabilitas ini tuh kayak sering dilihat sebagai sebuah keterbatasan atau kayak kekurangan gitu. Terus kita nggak diajarkan untuk melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda.
Oke, gitu. iya benar. Dan mungkin aja ya, kita itu tuh terlalu sering memberikan labeling kepada mereka. Padahal ya teman-teman, sebenarnya itu manusia ini kan tidak pernah sesederhana itu. Kita nggak tahu orang yang kita lihat ini sebenarnya punya kelebihan apa gitu. Kita tuh cuma ngelihat dari apa yang ada yang langsung kita lihat gitu. Jadi istilahnya kayak don't judge a book by its cover gitu ya. Yes. Oke, kira-kira nih dari Kak Shenly sendiri, ada nggak sih momen dimana Kak Shenly itu berubah cara pandangnya terhadap teman-teman disabilitas ini? Pasti ada dong, apalagi kan kayak kita sebagai mahasiswa, banyak banget kayak tugas observasi gitu kan ke sekolah ataupun ke lingkungan-lingkungan yang emang ada anak-anak disabilitasnya. Itu ada momen tertentu kayak cara pandang aku berubah tuh, ngelihat mereka yang tadinya aku kayak ngerasa kasihan, sekarang tuh kayak aku ngerasa kayak, oh ternyata tuh kayak mereka tuh bukan untuk dikasihanin, tapi kayak untuk kayak ada sebuah keistimewaan gitu dari mereka, kayak justru tuh mereka unik, bahkan kayak yang kita nggak pernah lihat, mereka tuh kayak ada bakatnya tersendiri gitu loh, kayak di balik kekurangan mereka, keterbatasan mereka, kayak bakat mereka tuh bahkan bisa lebih dari kita yang orang biasa aja gitu. Ya, betul banget Kak Shenly. Karena waktu itu ya teman-teman, di prodi kita itu kan ada yang namanya IC, in Special Education gitu lah. Pokoknya itu tuh semacam hari disabilitas gitu. Jadi di situ pendidikan khusus ini membuat acara gitu, mengundang teman-teman disabilitas dari sekolah-sekolah untuk tampil. Dan ternyata awalnya ya first time aku ikut acara itu, aku tuh nggak tahu kalau ternyata teman-teman tuli ini bisa menari dengan gerakan yang presisi, dengan gerakan yang kompak, dengan gerakan yang bagus banget. Padahal mereka itu yang bagaimana kita tahu teman-teman tuli ini kan kurang di pendengarannya gitu, tapi mereka tuh bener-bener bisa mengikuti tarian itu tuh dengan baik, dan itu ada caranya gitu. Dan yang bikin aku amazed lagi ya, untuk anak-anak tunanetra, apalagi pasti teman-teman ini udah sering banget gitu ya ngelihat anak-anak tunanetra itu jago untuk nyanyi, main alat musik. Itu kan udah banyak banget ya, udah awam banget, kayak kita tuh udah tahu tunanetra yang suaranya bagus. Dan itu tuh aku ngelihat secara real life, secara langsung, yang biasanya kayak aku tuh cuman ngelihat di TV atau di YouTube gitu. Dan aku tuh bener-bener ngelihat secara langsung, dan itu bener-bener ngebuat aku amazed banget, yang ngerasa kayak, oh berarti cara pandang aku tuh dulu salah ya. Aku kira tuh mereka tuh yang kemana-mana harus bisa dibantu, harus begini, harus begitu. Ternyata tuh enggak, mereka itu tuh bahkan lebih mandiri dari kita ya. Iya, Mereka tuh bener-bener yang keren banget, hebat banget gitu. Oke, dari Kak Shenly sendiri nih, sekarang aku mau nanya yang lebih personal lagi. Kak Shenly ini kan mahasiswa semester hampir semester akhir ya, semester 6 Iya, semester pendidikan 6. ya, pendidikan khusus. Dari Kak Shenly sendiri nih, kira-kira apa sih yang buat Kak Shenly ini nih mau masuk ke pendidikan khusus? Awalnya kayak tertarik sih, soalnya kayak di lingkungan aku tuh aku belum pernah, bener-bener belum pernah sama sekali ketemu anak-anak, maksudnya pernah, cuma kayak belum pernah kenal deket gitu loh ke anak disabilitas. Awalnya kayak tertarik, terus pas udah terjun gitu kayak ternyata tuh kayak banyak yang kayak menantang ya. Maksudnya kayak tiba-tiba kayak, oh ternyata disabilitas tuh bukan cuma kayak autis aja. Selama ini tuh aku mikirnya kayak disabilitas tuh kayak oh mereka pokoknya yang kurang. Ternyata tuh kayak banyak banget jenisnya gitu loh. Kayak ada tunagrahita, tunanetra, tunarungu, bahkan kayak autis aja tuh kayak ada kelasnya kan, kayak autis ringan, sedang, berat gitu kan. Bener-bener kayak wow, beda. Ternyata kayak oh mereka tuh juga kayak spesial gitu loh, kayak gimana kita yang bakal jadi guru nantinya juga pasti bakalan spesial nggak sih, kayak unik juga kayak mereka. Betul banget kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu juga, di
disabilitas itu tuh benar-benar banyak banget jenis-jenisnya, bahkan disabilitas yang tidak terlihat pun itu juga ada. Kayak contohnya tunagrahita, intelektual ringan, itu tuh yang biasanya jarang sekali ya kita lihat gitu. Dan itu tuh biasanya sering terjadi sama orang-orang yang awam, tapi mereka tuh nggak aware, nggak sadar gitu. Iya. Bahkan mungkin dari kita sendiri pun juga sebenarnya kita memiliki kesulitan itu sendiri gitu. Oke, terakhir nih dari Kak Shanli, aku mau nanya, menurut kakak kira-kira apa sih yang harus diubah dari stigma masyarakat tentang teman-teman disabilitas? Oke, mungkin yang perlu diubah dari masyarakat kayak rasa empatinya kali ya. Kayak karena kita harus benar-benar bisa memahami mereka, bukan hanya sekedar kayak rasa kasihan. Karena kayak kebanyakan orang awam seperti kita itu kayak ngerasa kayak ada rasa kasihan gitu loh ke mereka gitu. Oke, berarti betul banget ya, kayak kita tuh harus berarti bukan kasihan itu nggak boleh, tapi kita tuh harus menempatkan posisi kasihan itu seperti apa. Jadi sebenarnya itu ya teman-teman, yang perlu diubah itu adalah cara kita, bagaimana kita mendefinisikan teman-teman disabilitas ini sendiri. Kalau misalkan kita selalu mendefinisikan teman-teman disabilitas ini sebagai orang-orang atau sekelompok orang yang kesusahan untuk melakukan sesuatu, mereka tidak bisa gitu, kita tuh akan terus-menerus berpikir seperti itu. Tapi coba deh teman-teman cara pandangnya itu diubah, kayak walaupun mereka memiliki suatu kekurangan, tapi sebenarnya mereka itu pasti punya suatu kelebihan yang dahsyat banget. Jadi jangan pernah memandang orang dari apa yang kita lihat dari satu sudut pandang aja gitu. Kadang yang perlu diubah itu bukan dunia mereka, tetapi bagaimana cara kita untuk melihat dunia. Disabilitas itu bukan sebuah kekurangan, tetapi tentang cara lain untuk memaknai sebuah kehidupan. Dan mungkin saja ketika kita mulai memahami kehidupan tersebut, kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai jarak, tetapi sebuah warna. Mulai hari ini, coba kita lihat lebih dalam, dengar lebih pelan, dan pahami tanpa terburu-buru untuk menilai sesuatu yang langsung kita lihat. Di episode selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam untuk melihat dunia dari sudut pandang yang jauh lebih berbeda lagi, tentang bagaimana rasanya melihat dengan cara yang berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Melampaui yang Terlihat. Saya Nurinda Yuniarti Raditya dan narasumber Shanli Salvina Simatupang pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih teman-teman.